belajar materi organ gerak manusia. Bagian pertama, yaitu rangka. Muatan pelajaran IPA KD 3.1 kelas 5 SD. Tahukah kalian apa itu rangka? Jadi, organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki persamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Kedua alat gerak ini saling bekerja sama untuk membentuk sebuah gerakan. Nah, mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa pengaruh dari alat gerak aktif. Keduanya bekerja sama sehingga membentuk sistem gerak. Apa fungsi rangka? Rangka mempunyai fungsi yang pertama, memberikan bentuk atau postur tubuh. Tanpa rangka, maka tubuh akan terlihat lembek. Kedua, penegak dan penahan tubuh, sehingga kita bisa berdiri atau duduk. Ya, ada penahannya, ada yang membuatnya tegak. Yang ketiga, rangka berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam yang vital, seperti otak, jantung, paru, organ pencernaan, dan organ reproduksi. Rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan jaringan lain. Rangka berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Rangka juga berfungsi sebagai tempat pembentukan kalsium dan fosfor. Dan rangka menjadi penyimpan cadangan lemak di sumsum kuning. Pembagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak, kemudian rangka badan, dan yang terakhir rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Berikut ini adalah pembagiannya. Rangka kepala di bagian atas, rangka badan, kemudian rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Kita masuk ke rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernafasan bagian atas. Pada bagian depan ada tulang dahi, kemudian tulang baji di bagian samping, kemudian ada tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang pipi, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak atas. Yang pertama ada tulang lengan atas yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang ini sangat penting ketika kita melakukan aktivitas mengangkat beban. Yang kedua ada tulang pengumpil yang berfungsi untuk menyambungkan siku dengan tangan pada sisi ibu jari dan membentuk persendian pergelangan tangan. Yang berikutnya ada tulang hasta yang bekerja sama dengan jari-jari berperan dalam gerakan memutar pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan yang berfungsi untuk memberikan gerakan tangan memutar atau gerakan bebas dan sebagai persambungan antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Oh iya, tadi tentang tulang pengumpil dan tulang hasta, cara membedakannya, tulang pengumpil adalah tulang yang lurus ke atas dengan ibu jari. Jadi dia yang menghubungkan antara siku dan ibu jari. Yang berikutnya adalah tulang telapak tangan yang berfungsi sebagai penguat dan tempat melekatnya otot untuk mendukung gerakan telapak tangan dan sebagai pembentuk tangan. Dan yang terakhir adalah tulang jari tangan
yang berfungsi untuk pergerakan jari seperti menyentuh dan memegang suatu benda. Berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari yang paling atas tulang paha, berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menyangga badan dan menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut. Kemudian ada tulang tempurung lutut yang berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Ada tulang kering yang berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menghubungkan tulang lutut ke pergelangan kaki dan membentuk bagian dari rangka kaki. Kemudian tulang betis yang berfungsi untuk menjaga bentuk kaki, mempertahankan posisi kaki, dan melindungi kaki dari benturan. Untuk membedakan tulang kering dan tulang betis, tulang kering ada di bagian depan kaki kalian, sedangkan tulang betis ada di bagian belakang yang biasanya ditutup oleh otot yang tebal. Kemudian ada tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk gerak naik turun kaki, adanya sendi enzim, dan sebagai penahan beban tubuh. Tulang telapak kaki yang berfungsi untuk menginjak sehingga dapat berdiri, berjalan, dan berlari dengan seimbang. Yang terakhir adalah tulang jari kaki yang berfungsi sebagai pijakan, menggerakkan jari-jari kaki, dan untuk keseimbangan tubuh saat berjalan. Berikutnya adalah rangka badan. Rangka badan dari yang paling atas ada tulang leher, berfungsi melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Berikutnya ada tulang selangkah. Kemudian tulang belikat. Yang berikutnya ada tulang dada. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian ada tulang belakang yang berfungsi melindungi saraf dan sumsum tulang. Kemudian ada tulang panggul yang berfungsi melindungi organ pencernaan dan organ reproduksi. Tulang duduk dan tulang kemaluan. Jenis-jenis tulang manusia berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang. Kemudian ada tulang pipih, ada tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Apa itu tulang pipa atau tulang panjang? Yaitu tulang yang berbentuk tabung dan berongga menyerupai pipa. Contohnya ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang lengan atas, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Kemudian tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih. Contohnya adalah tulang belikat. Kemudian tulang pendek yaitu tulang yang berukuran pendek dan berbentuk seperti kubus. Contohnya ada tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang tidak beraturan, yaitu tulang yang berbentuk tidak beraturan atau tidak memiliki bentuk yang jelas. Contohnya adalah tulang panggul dan tulang penyusun wajah atau rahang. Sedangkan jenis-jenis tulang manusia berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan dan bersifat lentur dan lunak karena mengandung sedikit zat kapur. Contohnya adalah cuping hidung dan daun telinga. Kemudian tulang keras atau osteon terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi sehingga menjadi sel tulang keras atau osteosit. Sifatnya seperti namanya yaitu keras, kaku, dan mudah patah karena mengandung banyak zat kapur yaitu kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contohnya ada pada tulang anggota gerak dan tulang belakang.